Perkenalkan, nama saya Brave Christopher Roring dengan NIM 07.300.23.009. Saya akan mempresentasikan tugas keempat atau kuliah teknik pengeboran dan peledakan dengan judul bahan peledak. Untuk pertama itu ada bahan peledak militer. Itu bahan peledak militer ini merupakan bahan peledak yang dipakai dalam kegiatan latihan dan operasi militer. Namun dapat juga digunakan untuk kepentingan komersil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahan peledak ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembinaan dan pengembangan industri bahan peledak. Untuk contohnya sendiri itu ada trinitrotoluen atau TNT. Itu merupakan kategori isian utama atau main charge, dan bahan peledak ini memiliki stabilitas kimia yang tinggi dan keamanan dalam penanganannya. TNT ini berbentuk kristal padat berwarna kuning pucat dengan titik leleh sekitar 80 derajat Celcius sehingga menjadikannya dapat dicetak dalam berbagai bentuk untuk kebutuhan militer. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu dia stabil sehingga tidak terlalu sensitif terhadap guncangan dan panas. Untuk kegunaannya itu digunakan dalam bom, granat, proyektil artileri, dan ranjau. Untuk contoh senjatanya sendiri itu seperti bom udara Mark 82 dan pada peluru artileri dengan ukuran 155 meter mm. Contoh bahan peledak militer yang kedua itu ada RDX, itu termasuk dalam kategori isian utama juga. RDX ini memiliki kekuatan meledak yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan TNT yang tadi. Bahan peledak ini sering digunakan dalam operasi militer yang membutuhkan daya hancur yang lebih besar. Karakteristiknya sendiri itu sangat kuat dan lebih kuat dari TNT. Kegunaannya itu komponen utama dalam peledak plastik seperti C4. Contoh senjatanya itu C4 sendiri, hulu ledak rudal, dan bahan inti bom militer. Berikutnya itu ada bahan peledak komersil. Itu bahan peledak komersil ini merupakan bahan peledak yang dirancang dan diproduksi untuk digunakan dalam aplikasi sipil atau industri, bukan untuk keperluan militer. Dan memiliki tujuan utama yaitu untuk memecah, menghancurkan, atau memindahkan material seperti batu, tanah, atau beton dalam skala besar secara terkendali dan efisien. Untuk contohnya sendiri itu yang pertama ada blasting agent atau ANFO. ANFO atau Ammonium Nitrate Fuel Oil merupakan campuran amonium, nitrat, dan bahan bakar minyak yang banyak digunakan dalam industri pertambangan karena harganya yang relatif murah dan keamanan dalam penanganannya. Untuk karakteristiknya sendiri itu murah, mudah dibuat, dan tidak sensitif terhadap guncangan yang ringan. Penggunaannya itu contohnya seperti pada pertambangan terbuka, batu bara, batu gamping, dan pekerjaan pada kuari. Untuk contoh berikutnya itu ada Porous Ammonium Nitrate Fuel Oil atau PANFO. Itu merupakan jenis bahan peledak komersial, merupakan varian dari ANFO, Ammonium Nitrate Fuel Oil, tetapi menggunakan amonium nitrat atau AN yang berpori sebagai bahan oksidator utamanya. Perbedaan utama antara ANFO dan PANFO ini terletak pada struktur fisik amonium nitrat. Dalam PANFO, AN dibuat berpori atau poros sehingga agar mampu menyerap bahan bakar minyak yang biasanya digunakan yaitu solar secara lebih merata dan efektif. Berikut ini ada hukum untuk penggunaan bahan peledak. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu polisi berwenang mengawasi, memberikan izin, dan mengatur distribusi serta penggunaan bahan peledak. Berikutnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mengatur penggunaan bahan peledak dalam kegiatan pertambangan sehingga memerlukan izin khusus untuk kegiatan peledakan. Berikutnya ada Peraturan Kapolri atau Perkap Nomor 17 Tahun 2017, yaitu yang berisi tentang perizinan, pengawasan, dan pengamanan bahan peledak komersial dan mengatur dari mulai penyimpanan, pengawasan, dan pengamanan bahan peledak komersial. Berikutnya ada Peraturan Menteri SDM atau Permen SDM Nomor 26 Tahun 2018 yang menentukan syarat teknis dan keselamatan dalam penggunaan bahan peledak untuk pertambangan. Berikutnya itu ada sifat bahan peledak. Yang pertama itu ada densitas atau massa jenis. Densitas ini merupakan perbandingan berat bahan peledak terhadap volumenya yang mempengaruhi kekuatan ledakannya. Contohnya strike dynamite memiliki densitas 1,32 gram per cc, sementara amonia dinamit atau gelatin memiliki densitas 1,26 hingga 1,6 gram per cc. Berikutnya itu ada sifat velocity of detonation. Itu merupakan kecepatan rambat detonasi yang mempengaruhi kemampuan pemecahan bahan peledak. Seperti contohnya Tovex 90 yang memiliki VOD 4.300 meter per second, sedangkan Dryvex mencapai 5.300 meter per second. Berikutnya itu ada sifat water resistant, merupakan bahan peledak seperti gelatin dinamit lebih tahan terhadap air dibandingkan jenis lainnya. Bahan peledak seperti Power Gel 1531 memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap air. Berikutnya itu ada sifat sensitivitasnya, itu merupakan beberapa bahan peledak seperti Tovex 90
peka terhadap detonator, sementara lainnya seperti Tofex 500 tidak peka dan membutuhkan booster untuk inisiasinya. Untuk penerapan sifat bahan peledak itu yang pertama seperti pada pertambangan batu bara di bawah tanah, itu menggunakan bahan peledak permissible yang dirancang khusus dengan penambahan garam fire suppressant untuk menekan temperatur saat peledakan sehingga mencegah terjadinya kebakaran debu batu bara. Berikutnya itu ada jika menemui batuan keras, itu untuk material keras, bahan peledak dengan densitas dan VOD yang tinggi seperti Dryvex lebih efektif digunakan. Berikutnya ada kondisi yang berair. Jika di lokasi peledakan itu berair, bahan peledak tipe water gel atau emulsi lebih sering digunakan karena ketahanannya terhadap air. Contohnya seperti Tofex 700 dan Power Gel 1531 merupakan contoh yang sering digunakan pada kondisi yang berair ini. Berikutnya itu ada spesifikasi bahan peledak. Yang pertama itu ada dinamit. Pada dinamit ini dibagi menjadi dua, yaitu strike dinamit yang memiliki densitas 1,32 gram per cc dengan kecepatan detonasi sekitar 6000 meter per second. Komposisinya sendiri mengandung nitrogliserin atau NG yang merupakan sebagai bahan utama, biasa digunakan untuk peledakan batuan yang keras. Berikutnya ada amonia dinamit, yaitu dengan densitas 0,94 hingga 1,29 gram per cc dan kecepatan detonasi 3450 hingga 4000 meter per second yang mengandung amonium nitrat yang menggantikan sebagian nitrogliserin sehingga menjadikannya lebih ekonomis namun tetap efektif untuk berbagai aplikasi pertambangan. Berikutnya itu ada spesifikasi bahan peledak gelatin. Ini diubah menjadi dua. Yang pertama ada amonia dinamit, itu memiliki densitas 1,26 hingga 1,6 gram per cc dengan nilai relatif kekuatan 107%, yang merupakan bahan peledak berformat tinggi dengan konsistensi seperti jelly karena penambahan nitrosiluasa dalam nitrogliserinnya. Berikutnya ada gelatin dinamit, yaitu terdiri dari blastin gelatin, yaitu nitrogliserin dan nitrosiluasa, kemudian ditambahkan NaNO3 atau KNO3 sehingga lebih tahan terhadap air dibandingkan dengan strike dinamit dan membuatnya ideal untuk kondisi basah atau berair. Berikutnya spesifikasi bahan peledak semi gelatin ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu ada amonia dinamit atau semi gelatin dengan densitas 0,94 hingga 1,29 gram per cc dan nilai relatif kekuatan 110%, memiliki kecepatan detonasi antara 3450 hingga 4000 meter per second, yang merupakan bentuk kombinasi antara slurry atau gelatin sehingga memberikan ketahanan air yang cukup baik dengan harga yang lebih ekonomis. Yang kedua itu ada permissible explosive, yaitu bahan peledak khusus tambang batu bara bawah tanah yang berbasis semi gelatin, kemudian ditambahkan garam fire suppressant untuk menekan temperatur saat peledakan berlangsung sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran debu pada batu bara. Berikutnya itu ada spesifikasi bahan peledak blasting agent. Ya, pada blasting agent ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada ammonium nitrate full oil atau ANFO yang merupakan campuran amonium nitrat sebanyak 94% dan solar 6% yang banyak digunakan dalam pertambangan, memiliki keunggulan yaitu biaya yang rendah namun ketahanan terhadap air yang sangat buruk. Berikutnya itu ada PANFO, yaitu jenis sensitive blasting agent dengan bentuk porous prill yang memiliki densitas 0,8 hingga 0,95 gram per cc dan termasuk sensitif terhadap booster atau dinamit. Berikutnya itu ada slurry, itu seperti Tofex series dengan berbagai densitas 0,9 sampai 1,38 gram per cc dengan kecepatan detonasi yaitu 3400 hingga 4900 meter per second, memiliki ketahanan air yang sangat baik sehingga ideal untuk kondisi yang basah. Berikut ini ada persyaratan dan perizinan kepemilikan penggunaan bahan peledak. Yang pertama itu ada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu yang berperan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, ekspor, penggunaan, alih guna, dan pemusnahan bahan peledak. Berikutnya itu ada Kementerian Perdagangan yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan perdagangan dan pendistribusian bahan peledak. Berikutnya itu ada Kementerian Perindustrian, yaitu menentukan jenis bahan kimia yang dapat digolongkan atau dikategorikan sebagai bahan yang berbahaya untuk bahan peledak. Berikutnya itu ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu yang melakukan pengawasan pembelian atau penggunaan bahan peledak. Pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang pertambangan, syarat-syarat teknis gudang bahan peledak, serta penanganan masalah keselamatan kerja. Berikutnya itu ada Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu yang menangani pengelolaan, pemantauan, kelayakan, dan upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat usaha yang terkait dengan bahan peledak. Berikut ini ada penyimpanan bahan peledak. Untuk penyimpanan ini biasa sering disebutkan itu gunang hamdak, itu merupakan singkatan dari gunang pengamanan dan keamanan bahan peledak.
Yaitu merupakan fasilitas khusus yang dirancang untuk menyimpan bahan produk komersial secara aman, terkendali, dan sesuai dengan standar keselamatan. Gudang ini merupakan bagian vital dari rantai distribusi dan penggunaan bahan peledak di sekitar industri seperti pertambangan, konstruksi, serta eksplorasi pada energi. Untuk persyaratan pembangunan gudang amdak ini, yang pertama itu ada seperti lokasi dan jarak aman. Itu dia harus berada jauh dari pemukiman, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum, dan infrastruktur yang penting. Radius aman ini ditentukan berdasarkan jumlah dan jenis bahan peledak yang disimpan dan harus berada di zona industri atau pertambangan. Berikutnya itu pada desain dan konstruksi bangunan. Gudang amdak ini dibangun dari material yang tahan ledakan, misalnya beton bertulang yang tanpa logam yang bisa memicu percikan, dan dilengkapi dengan sistem ventilasi alami, drainase yang baik, serta sistem grounding. Berikutnya itu ada keamanan dan pengawasan. Untuk pada bagian ini dapat dibuat seperti keamanan seperti dikelilingi pagar yang tinggi, penjagaan selama 24 jam, serta papan peringatan. Sebelum digunakan, harus memiliki izin dari Polri, Kementerian SDM, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Tata Ruang. Berikut ini ada daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi dalam pembuatan presentasi ini. Sekian dari saya, jika ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.